Mereka sesaat lagi akan hadir program Hymns and Sacred Music bersama Marihot Sitorus. Kiranya sajian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Sahabat RPK, pendoa, pendengar acara Hymn and Sacred Music Sharing ya. Ini acara bukan acara entertain ya, nggak ada. Ini bukan acara entertainment, ini kita acara benar-benar kita acara untuk mendengar firman Tuhan dari awal sampai akhir. Firman Tuhan di dalam pembukaan sekarang ini, di dalam lagu, di dalam doa, di dalam penutupan, di dalam segala hal. From the beginning, dari awal sampai akhir. Sola Scriptura, semuanya karena firman Tuhan. Dan dari awal sampai akhir solus Christus, hanya Kristus saja. Dari awal sampai akhir sola gratia, hanya anugerah Tuhan. Awal sampai akhir sola fide, hanya karena iman. Dan di atas segalanya soli Deo gloria. Ini yang saya mau tekankan, inilah kekuatan kita. Kekuatan yang ada hanya di dalam kitab suci, yang ditemukan para reformator dari mulai Martin Luther sampai Calvin dan seterusnya sampai saat ini juga. Di luar itu nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena kekuatan manusia sama sekali tidak ada kecuali ngerecokin saja. Kekuatan kita seperti anak kecil tuh ya. Anak kecil kalau kita bilang ayo, karena dia seneng, wah kita nyiram cuci mobil kayaknya seneng banget, dia ikut. Oke, kita aja bantu. Apa akibatnya? Kita kerja 2 kali. Satu membersihin kotoran mobil, satu lagi membersihin kotoran sabun oleh anak kecil, anak kita. Bener kan? Ini yang terjadi. Manusia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan katanya rendah hati, tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan katakan kita sudah mati. Dari sejak Kejadian pasal 3. Ingat ya, itu Alkitab mengatakan, bukan Marihot, bukan pendeta, bukan siapapun. Alkitab mengatakan kita mati. Maaf. Ngerti ya orang mati? Dia apa-apain pun nggak bisa. Orang ngorok, katanya ada ngorok kayak orang mati ya. Tapi sehebat apapun orang ngorok kayak orang mati, begitu digoyang disiram air, gak usah 1 ember dah, 1 ciduk aja bangun. Tapi kalau orang mati, mau disiram air, mau disiram bensin, mau disiram apapun, nggak bisa apa-apa. Dicubit, diapain nggak bisa, mati. Begitulah rohani kita, mati total. Kenapa bisa hidup ya? Kenapa bisa berespon dengan Tuhan? Karena ada kehidupan yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu yang dinamakan lahir baru. Kenapa bisa kejadian? Nah ini, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Semua karena firman Tuhan. Semua karena Kristus Yesus. Semua karena anugerah Tuhan dan kita beriman. Kalau kita menerima itu apa? Wah, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. No. Soli Deo gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah Tritunggal. Ngerti ya? Ini saya jelaskan di depan supaya semua clear. Jangan sampai ada yang salah mengerti. Oh, ada yang menyatakan, wah, aku tenang-tenang saja, aku mau percaya. Kalau aku nggak percaya,
Marihot, kamu ngomong apa ya terserah. Kalau aku nggak percaya, urusan aku. Ah, itu beda. Saya bukan menyalahkan Anda. Anda sendiri menganggap entertainment sampai nanti satu hari Anda menghadapi masalah yang sangat pelik. Akhirnya sadar, kita butuh firman Tuhan. Butuh kekuatan anugerah Allah untuk menolong kita bangkit. Nah, disitulah kita mengatakan, yes Lord, ya Tuhan, inilah aku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur Tuhan, kesehatan Kau masih berikan kepada hamba yang lemah ini. Di dalam kelemahannya, kiranya dan hanya firman dari Allah Tritunggal yang menyertai acara ini dari awal sampai akhir. Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib menyucikan acara ini melalui darah-Mu. Kiranya hanya iman kami akan muncul di dalam anugerah-Mu Tuhan, untuk kami datang ke hadirat-Mu. Mohon belas kasih-Mu. Ampunilah, sucikanlah kami. Hancurkanlah kuasa setan yang ingin mengganggu. Kiranya Roh Kudus sendiri memeteraikan acara ini, memimpin mulut bibir hamba Tuhan, supaya firman-Mu berbicara langsung kepada anak-anak-Mu kapanpun. Hari ini yang live, yang langsung melalui radio maupun audio streaming maupun YouTube. Berkat-Mu turun Tuhan. Mungkin yang dengar besok, mungkin beberapa jam kemudian, berkat-Mu turun, ya Allah Tritunggal. Kami memohon demi nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, nggak terasa ya, dari hari apa ya? Dari sejak November mulai terasa bau-bau Natal. Apalagi kalau dengar Hymn and Sacred Music we Sharing ya. Udah langsung dari sejak awal Januari sampai nanti akhir. Natal setiap hari Jumat jam 9 malam. Benar kan? Joy to the world, dunia gemar. Marihot Sitorus membawa Natal. Harusnya bukan setiap hari Jumat, tapi setiap hari. Natal harus ada di dalam hidup Anda. Kalau tidak ada Natal, tidak ada harapan. Benar. Ingat ya, kalau Natal tidak ada, Yesus nggak mau inkarnasi, lahir, nggak ada artinya. Ini bukan acara hymn and sacred music, acara lagu-lagu horor. Udah gitu aja. Nggak ada lagu-lagu sukacita, lagu horor. Kenapa? Kita menuju kematian, nggak ada harapan. Tapi puji Tuhan, karena apa? Ada pengharapan. Kristus memberi pengharapan. Kita yang lagi berjalan menuju kematian, kelihatannya beragama, kelihatannya sehat, kelihatannya hebat, tapi kita jalan menuju maut. Sampai Tuhan berdiri dan mengatakan, "Here I am, joy to the world, bersukacitalah, aku sudah mengalahkan dunia." Amin. Bapak Ibu Saudara, Natal bukan hanya seremonial ya. Jangan salah. Natal bukan masalah warna hijau, warna merah, kelap-kelip, boneka salju, rusa, Santa Claus. Itu Natal bisnis yang sudah dimainkan oleh orang yang simpati sama orang Kristen. Businessman yang simpati sama orang Kristen karena orang Kristen dapat THR, biar mereka memboroskan di mall, memboroskan di online. Jadi biar nggak cukup uang untuk memberi persembahan bagi Tuhan, persembahan bagi anak-anak Tuhan yang berkekurangan. Ini cara bisnis. Kemanapun tergoda, ya nggak? Berhati-hatilah. Bapak Ibu Saudara, saya sorry nih, masih agak nggak enak nih, tapi saya harus semangat bagi Anda. Nah, Pendeta Tama kembali. Pendeta waktu speak kemarin ya, kemarin speak. Pendeta Tama urutan ke-4. Pendeta Stephen Tong membuka, kemudian Pendeta Ivan, Pendeta Edward Uy, kemudian baru Pendeta Tama. Pendeta Stephen Tong, David Tong berurutan. Dan kita bersyukur acara speak mulai banyak terbuka. Banyak, penuh yang hadir. Karena apa yang paling penting dalam hidup ini? Apa yang paling penting? Cari uang. Atau apa? Alkitab mencatat bagaimana kita bisa mengenal Allah dan setelah itu mengenal diri.
Jangan terbalik. Aku mau mengenal diriku dulu. Aku mau tahu siapa aku ya. Aku nih orangnya layak nggak ya untuk mengenal Allah? Nggak bisa. Mana ada sih, apa istilahnya, orang mati kok mengenal orang mati? Nggak bisa, dia mati nggak bisa ngapa-ngapain. Jeruk kok makan jeruk? Nggak bisa. Orang mengenal diri, bagaimana bisa mengenal diri? Bukan melalui psikolog. Anda ke psikolog, nanya atau semedi, oh ini aku. Atau Anda melakukan segala macam tindakan-tindakan apapun yang kelihatannya seram gitu loh. Hari-hari tertentu, gelap-gelap, pada saat bulan purnama. Enggak. Alkitab mencatat bagaimana mengenal diri adalah mengenal sang pemberi diri. Benar enggak? Ya dong, bagaimana kamu bisa mengerti HP? Ini HP ini saya pegang. Bagaimana Anda dan saya bisa mengerti HP? Ngerti yang buat HP gimana? Loh, yang buat HP jauh. Ya minta, ada namanya manual HP. Marihot, ini HP, cara buka di charge dulu selama 6 jam, 2 jam, 3 jam sehari. Jangan lama-lama rusak. Kemudian ini dulu, diinstal segala macam. Itu mengenal. Sama bagaimana kita mau mengenal diri. Apa manualnya? Allah kan jauh di sana. Allah sudah memberi manual, namanya Alkitab. Firman Tuhan. Itu bagaimana kita mengenal diri. Loh, terus apa di Alkitab ada tulisannya? Manusia kamu kakinya 2, ini enggak. Bagaimana kita mengenal diri? Kalau kita mati, harus bisa hidup. Nah, ini agak susah nih Bapak Ibu Saudara. Tapi kemarin kalau Anda ikut bagaimana asalnya jiwa manusia sampai akhirnya, saya hanya dan tanya jawabnya seru sekali. Sayang Anda tidak ikut. Indah sekali untuk mengenal diri. Tapi tidak semua bisa mengerti kalau bukan datang ke sumbernya, Yesus Kristus. Tapi biarlah seminar minggu kemarin menjadi berkat bagi siapapun untuk terbuka, untuk datang dan mau belajar. Amin. Sebelum kita lanjutkan, kita dengar lagu pujian bagi Allah Tritunggal. Amin. Di pagi hari nan sepi, ku datang ke taman sendiri.
Puji Tuhan, judulnya Di Taman. Banyak orang ke taman itu untuk menikmati udara yang baik. Kemudian beda dengan taman di Jakarta ya. Susah, taman di Jakarta yang kita temuin adalah pedagang kaki lima, petugas parkir liar. Ya, kadang-kadang banyak anak-anak nggak bisa menikmati. Kalau kita lihat di TV ya bagaimana taman benar-benar dirawat benar. Jadi orang ke taman ada yang bawa tikar, duduk sambil baca buku, ya karena suhunya juga bagus. Di sini duduk baca buku udah gosong aja dijemur. Nah, saya mau jelaskan ini lagu apa yang kita lakukan dalam kita menikmati istirahat kita, dalam menikmati perjalanan hidup kita. Apakah kita hanya berjalan merasakan bersama Tuhan pada waktu hari-hari tertentu, misalnya kalau ada persekutuan doa, akan ke gereja, akan ada acara keagamaan, atau memang kita mau berjalan dalam menikmati taman yang indah bersama Tuhan setiap saat. Dan kita mendengar Tuhan mengatakan Dia sayang pada kita. Waktu kita kecil, anak kita sering nanya, Papa sayang nggak? Papa sayang nggak sih? Gitu ya, itu anak kecil loh. Ini Tuhan sama kita yang sudah gede, yang mati rohani kita, yang nggak bisa reaksi apapun. Mau khotbah gegap gempita, mau pakai speaker yang gede, mau dengan musik-musik yang indah. Kalau udah mati, ti. Kecuali Tuhan menghidupkan melalui Roh Kudus-Nya. Masih ingat Lazarus? Lazarus mati. Mau teriak-teriak apapun Tuhan Yesus. Para tokoh agama, siapapun yang jago, nggak bisa, dia udah punya belatung 4 hari mati. Itu suhu di daerah Timur Tengah lama, yang kuno, itu panasnya minta ampun. Itu belatung udah muncul, sudah berair. Dia udah mati total. Tapi Tuhan Yesus memberikan kehidupan melalui Roh Kudus-Nya. Sampai Lazarus siap dipanggil. Ngerti ya? Maka itu ada quotes yang bagus sekali. The grace of God is prior to human response. Anugerah Tuhan mendahului respon manusia. Respon manusia, tidak ada, mati, ti. Maka itu waktu Petrus mengatakan, engkaulah Allah, engkaulah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus katakan, oh Petrus, hebat, kamu sekolah teologi di mana? Baru engkau angkat dari murid, hebat kamu. Kamu baca ayat dari mana? Baca hukum keberapa? Enggak. Berbahagialah engkau Petrus, bukan engkau yang ngomong. Bapakku di surga yang ngomong. Berarti apa? Petrus udah diberi kehidupan. Siapa yang berani ngomong? Kalau sekarang enak, daerah Pancasila, Yesus juru selamatku, gampang. Coba waktu zaman Yesus dikejar-kejar, yang setelah mati semua murid-murid dikejar-kejar, berani ngomong Yesus Kristus. Semua Romawi, Kaisar, Yahudi datang cari pancung. Itu yang dilakukan dulu Saulus sebelum jadi Paulus dia. Membunuh orang mengaku Yesus. Sekarang enak. Kristen. Di Indonesia masih bisa, agamanya apa? Coba di Australia, di Amerika. You nggak bisa, jangan main agama, melanggar hak asasi manusia. Nanya agamanya nggak boleh. Masih bersyukur. Kekuatan siapa yang bisa memberikan kamu ngomong? Hanya kekuatan kehidupan dari Roh Kudus. Lazarus keluar. Dia bisa jalan loh. Kenapa? Berapa detik atau berapa menit sebelum Yesus memanggil, Roh Kudus sudah mempersiapkan kehidupan baru pada Lazarus. Langsung masuk hidup. Tiba-tiba, saya udah berapa kali sharingkan di sini. Tiba-tiba ototnya keluar, darahnya mengalir, semua daging. Belatung bingung, belatung mau gigit loh, kok nggak bisa, belatung lepas semua, cairan-cairan bau semua hilang. Manusia nggak ada yang tahu orang ketutup dalam gua. Ada yang tahu ini bukan sulap, bukan sihir. Langsung Yesus mengatakan, Lazarus keluar. Dia keluar loncat-loncat. Karena masih apa? Masih dilipat sama kain ini. Dengan kain kafan. Maka itu Tuhan katakan, lepaskan dia.
kehidupan dari Tuhan. Bagaimana Anda bisa tahu Anda berjalan dengan Tuhan? Kalau orang mati nggak bisa. Aku ingat kalau orang di ICU, ICU loh ya, yang masih otak masih ada ya, tapi nggak bisa reaksi. Ini papa, tolong dong jawab, ini papa. Ini suamimu, ini istrimu, jawab dong. Kalau kamu dengar, gerakan kakimu, gerakan kaki. Pertama masih gerakan kaki. Oh, puji Tuhan, dia dengar. Kami sayang padamu, ya. Coba goyangin kaki. Setelah 5 menit, nggak gerang lagi. Dokter bilang udah siap, tarik semua. Mati. Coba goyangan kaki sekali lagi, nggak bisa. Dia telat, dia hanya ngomong tentang papa, mama, suami, istri, anak-anak. Dia lupa nanyakan, kamu sudah terima Yesus belum? Detik terakhir malah nanya silsilah keluarga. Ngomong, hati-hati waktu Anda diberi kesempatan besuk orang yang sekarat. Jangan ngomong aneh, nomor PIN-nya berapa ya? Kamu nyimpen di mana aja duit ya? Jujurlah, apakah rumah ini cuma di sini aja? Apa ada lain kamu simpen? Ayo dong, lumayan buat kos-kosan. Mumpung masih hidup, ayo katakan, kamu ada simpen kode apa? Jangan main-main. Detik terakhir, apa yang paling berharga di hidup mereka? Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Nah, kembali lagi ke lagu di taman tadi. Bagaimana kita bisa berbicara peka pimpinan Roh Kudus kalau kita masih mayat hidup yang berjalan. Kiranya Roh Kudus memberi kehidupan. Buka hati Anda, nggak ada yang lain caranya. Ke gereja terus-menerus, ikut dengar hymn and sacred music, Sunday school, enggak. Maka itu saya mohon Tuhan, mohon setiap acara ini muncul, beranugerahlah untuk memberikan pertobatan yang sejati, mengenal Yesus Kristus, dilahir barukan. Yang udah lama dilahir barukan, diperbarui hari ini, diperbarui. Selama ini aku main-main Tuhan. Dan sama-sama kita menuju transformasi makin mirip Kristus. Amin. Masih di hymn and sacred music with sharing. Waduh, tinggal 5 menit lagi. Oke, dengar baik-baik. Saya mau sharing satu lagi sebelum kita masuk ekspositori ya, setelah jam 9.30. Saat teduh pembahasan tentang Yohanes, tentang Tuhan Yesus. Itu Injil Yohanes pasal 19 ya. Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai 30. Ini Yohanes pasal 9 ayat 28 sampai 30. Ingat, ini saat-saat terakhir Tuhan Yesus sebelum dia mati. Dengar ya, waktu dia mati dia mengatakan sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya. Ini saat teduh yang dibahas selama seminggu ini. Dari ayat Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Nggak gampang menjelaskan kristologi di kitab Yohanes. Dengar baik-baik ya. Yesus setelah mengatakan sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya. Nggak ada artinya kalau Tuhan bilang sudah selesai, dia tidak menyerahkan nyawanya. Bayangkan, dia tidak dan belum mati. Dengar ya, Yesus menyerahkan nyawanya. Satu orang pun, siksaan dari Pontius Pilatus, disiksa oleh imam besar, disiksa oleh orang-orang Yahudi, siapapun menyiksa, tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Paku, darah, nggak ada yang bisa. Kalau bukan Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kepada Bapa loh, bukan kepada orang-orang para prajurit Romawi, tidak. Jadi waktu Yesus mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Hari itu, 2000 tahun yang lalu, selesai, finish. Nah, apa itu udah selesai? Yes, selesai. Pekerjaan Yesus Kristus dari inkarnasi sampai mati di kayu salib, pekerjaan keselamatan selesai. Tidak ada lagi keselamatan di bawah kolong langit. Tidak ada lagi pengorbanan oleh orang-orang Yahudi, motong domba, motong merpati, motong lembu, nggak ada. Yesus sudah tuntas, tetelestai, titik. Dan dia menyerahkan nyawanya, dia mati. Dan hari ketiga dia bangkit. Dengar baik-baik ya. Tapi ingat ya, itu selesai. Maka itu bahasa Yunani yang dipakai Tuhan untuk menjelaskan perjanjian baru, itu mempunyai 3 tenses. Bahasa Yunani tentang ini. Tenses pertama yang sekali-sekali, tenses kedua yang sekali dan sekali. Tapi yang tenses ketiga ini penting. Selesai sekali, yang pertama yang jarang-jarang. Yang kedua yang rutin setiap hari. Yang ketiga
Sekali selesai, perfect. Tapi dampaknya sampai sekarang, sampai Yesus datang kedua kali. Hebat ya tensesnya ya. Yang diminta tiap hari, Yesus mengatakan, ketuklah pintu. Itu bahasa Yunani yang dipakai, ketuklah. Itu bukan sekali. Permisi, setiap hari, setiap saat, ketuklah. Mintalah, doakanlah, bersyukurlah. Itu setiap saat selama Anda hidup. Tapi Yesus waktu mengatakan tetelestai, selesai. Perfect tense. Tapi itu tetap present sampai sekarang. Dampaknya berlaku. Itu nggak ada yang begitu. Maka jangan salah ya. Kematian Kristus 2000 tahun yang lalu satu sekali untuk selama-lamanya. Tapi dampaknya yang kerjakan Roh Kudus. Kita diperbarui. Yesus menyatakan kuasa pengampunannya, keselamatannya bagi siapa yang percaya. Terus siapa yang bisa percaya? Yang mendengar Injil. Gimana mereka mau mendengar Injil kalau nggak ada yang kasih kabar? Gimana mereka setelah banyak kasih kabar, kalau bukan Roh Kudus mencelikan, membuka, memberi kehidupan? Ingat ya, kehidupan bukan seperti Lazarus yang mati, tapi kehidupan rohani. Yang sadar lagi duduk, sadar. Atau setelah dapat vonis dokter, kamu nggak bisa apa-apa, kamu sebentar lagi mati. Atau dapat vonis, perusahaanmu hancur. Sampai terpuruk banget. Baru sadar. Nggak ada yang tahu. Maka itu Anda mau dihidupkan Tuhan dengan cara baik-baik, bertobat, atau dengan cara yang sangat menyakitkan. Nah, kehidupan itulah yang kita tunggu, yang saya doakan, yang kita mau mohon kepada Tuhan. Merendah Bapak Ibu Saudara, mungkin tetangganya, mungkin pasangannya, mungkin anaknya, yang sudah lama ke gereja, tapi hanya main-main saja. Biarlah Roh Kudus memberi kehidupan baru, supaya sadar. Yang suka terlambat ke gereja, tidur di gereja, kecuali sakit ya, main HP di gereja, apakah Anda sudah ada kehidupan? Saya tidak tahu. Kecuali dia mati kemaluannya. Rasa malu udah nggak ada lagi. Ampuni kami Tuhan. Mari kita mendengarkan jam di RPK dan lagu him bagi Allah Tritunggal. Amin. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Halo, hai adik-adikku yang ganteng, cantik, pinter. Saya Bang Marihot, Antoni Sitorus, panggil aja Bang Hot. Punya acara khusus, beda dan ceria, yaitu Sunday School Ceria. Setiap hari Minggu jam 4 sore. Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak, keponakan, cucu, ayo jam 4 sore Sunday School Ceria bersama saya Bang Hot, dengan radio ataupun YouTube live atau audio streaming jam 4 sore di acara Sunday School Ceria. Kita mau bertemu, memuji Dia, bersyukur dan mendengarkan firman-Nya, mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya, yang akan membawa kegantengan, kecantikan, kepintaran mereka bukan kepada hidup yang sementara, tapi membawa kepada hidup yang kekal. Sunday School Ceria bersama Marihot Sitorus setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Ayo ikutin program ini, bisa didengar juga lewat audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live videonya di akun YouTube RPK FM. 96.3 Sweet
What a friend we have in Jesus. Yesus sobat sejati. Begitu indah kalau kita punya teman seperti dia. Isedo ale aleta, na so olo mubai. Itu bahasa. Jadi bahasa Inggris, Indonesia, Batak. 3 bahasa sekaligus mudah-mudahan. Tapi saya lupa bahasa Jawanya. Bapak Ibu Saudara, siapa bisa bandingin ya? Banyak kejadian sahabat bisa menikung dari belakang. Sahabat bisa membunuh. Sahabat bisa mengambil pasangan sahabatnya. Sahabat bisa mencuri perusahaannya. Tapi ada yang sahabat baik. Sahabat bisa menemani sampai akhir masa hidupnya. Sahabat bisa menolong dalam keadaan susah. Banyak manusia ada 2 tipe sahabat. Tapi Yesus Kristus hanya 1 tipe. Dan 1 tipe ini, itu pun sampai selama-lamanya. 2 tipe sahabat manusia antar manusia. Ada yang satu baik banget sampai mati, tapi hanya terbatas sampai mati, liang kubur. Salah satu akan menguburkan yang satunya, atau kalau mereka dua-dua kecelakaan, dua-dua mati. Hanya sampai liang kubur aja persahabatannya. Kejahatan sahabat juga hanya sampai liang kubur, atau sampai pengadilan, atau sampai kantor polisi, pelaporan. Tapi kalau persahabatan Yesus, nggak ada kantor polisi, nggak ada kuburan, nggak ada apa. Tapi sampai selama-lamanya. Bagaimana kita bisa mendapat sahabat seperti dia kalau Anda tidak dilahirbarukan? Terus gimana dong Bang Marihot lahir baru? Buka hati Anda. Saya setiap acara, saya tawarkan panggilan Injil. Bukan dari saya, tapi dari pekerjaan Tuhan. Amanat agung. Barang siapa yang percaya, buka hati Anda. Selama ini kamu ngapain aja gereja? Sekali lagi saya bilang, kita tidak akan bisa mengenal diri dengan baik-baik ya. Kalau tidak dibuka, siapakah aku ini? Maka itu ada lagu, apakah aku ini Tuhan jadi biji ma. Itu ada di Mazmur. Mazmur bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena dia sudah terbuka matanya. I am in the presence of God. Nangkep nggak? Kenapa orang korupsi enak aja, melakukan kejahatan tenang-tenang saja, ngerti nggak? Nyontek santai-santai saja, karena mati. Mau ada dosen, mau ada mati, jadi nggak bisa apa-apa. Mau di gereja tidur, nggak ada yang, jangan ditegur, gila ini, tua-tua ini, aduh, sintua nih, guru nih, hati-hati saudaranya, pimpinan gereja, jangan main-main. Dia capek baru meeting, dia biar aja menikmati hari Minggu cerah di gereja. Tinggal tunggu aja hukuman dari Tuhan. Memangnya gereja hotel, transit, untuk Anda transit, meninggalkan lelah. Kemudian bayar penginapannya kayak kasih persembahan. Cilakalah. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Setan membuat Nina Bobo santai. Apa kata Marihot? Udah keluar, masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Siapa Marihot? Siapa dia? Hati-hati. Tapi kalau Tuhan udah memberi kelahiran baru, bukan saya yang ngomong, siapapun yang ngomong orang kecil, Anda mengatakan amin, amin. Amin, amin. Kalau sahabat kita, Yesus Kristus, yang telah melahirbarukan kita melalui Roh Kudusnya di dalam anugerahnya, itulah yang membawa kita sampai selama-lamanya. Amin. Masih di Hymn and Sacred Music We Sharing. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Memang saya ngasih ini supaya kita sadar, karena nggak ada artinya. Saya nggak tahu sampai kapan nih acara Hymn and Sacred Music ini. Ya, sampai kapan saya nggak tahu nih. Ini rame pemilu, apakah saya masih sanggup bisa nggak jalan di sini? Nggak tahu nih. Tapi kita doakan pemilu akan cantik. Orang Medan bilang main cantik lah, main baik. Tapi bukan main cantik munafik, tapi main cantik dalam arti sesuai dengan koridor hukum aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu dan udah diundang-undangkan oleh disetujui oleh DPR. Mainlah di dalam koridor itu. Secantik apapun kereta api cepat Jakarta-Bandung yang baru diresmikan, kerjasama antara Indonesia dan Cina, dia harus main cantik, rapi, dengan kecepatan 350 km per jam di atas rel. Ya, jangan di luar rel. Itu namanya bukan main cantik, main cilaka itu.
mati. Sama, siapapun Anda yang terpilih yang akan main pemilu, ya, yang mendaftar duluan, 3 kontestan, silakan main cantik, silakan main, keluarkan semua dana Anda, biar ekonomi Indonesia jadi bagus. Dana yang benar ya, biar main cantik kita, tapi dia dalam rel yang baik. Berdosalah orang yang mempermainkan, memfitnah salah satu paslon. Amin. Kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur nih ya, acara ini masih ada Hymn and Sacred Music sampai sekarang ini. Semoga kita bisa menjadi acara yang terus membawakan lagu-lagu hymn di masa pemilu. Ya, lagu-lagu hymn di setiap hari yang membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, tetap dalam expository kita, expository dari kitab Raja-Raja. Mudah-mudahan cepat selesai nih Raja-Raja, supaya kita masuk ke yang lainnya. Tapi waktu yang menunjukkan. Sekarang kita akan bahas sekaligus, kita agak panjang, Raja-Raja 2 Raja-Raja 15 ayat 38 sampai 16. Ayat 4 semualah kita anggap. Jadi 2 Raja-Raja 15 ayat 38 sampai 16 semua ayat ya. Kemudian 2 Tawarikh 27 ayat 9 sampai 2 Tawarikh pasal 28 ayat 4 sampai 19 semua ayat. Kita mau habis ini. Ingat ya, ini judul tema besar. Bagaimana anak-anak raja, anak-anak yang memimpin, yang Tuhan izinkan memimpin umatnya yang sudah rusak. Ini kita ngomong selatan ya, kerajaan selatan. Karena utara nanti dulu, ini adalah kerajaan selatan dulu nih. Jadi ingat, setelah Daud meninggal, Salomo udah diingetin. Setia, Tuhan bilang, my covenant, your father's covenant, Davidic, akan stay there. Kalau kamu taat, diberkati. Kalau kamu tidak taat, cilaka, kutuk. Benar, dibelah 2. Dia nangis-nangis. Enggak, jangan takut Salomo. Bukan di saat kamu nanti, anakmu akan mulai pecah. Mereka pecah lah, utara, selatan, 2 raja-raja sama Tawarikh bergantian jelaskan siapa. Nah, kita ngomong yang di selatan nih. Jadi ingat ya, minggu lalu terakhir yang jahat banget udah dikasih hidup. Dan akhirnya dikutuk dengan kusta. Dan dia menyesal matinya pun tidak di dalam kuburan raja, tapi di ladang karena dia kena kusta. Itulah Uzia. Makin lama dia diberi kesempatan, makin hancur. Benar kan? Masih ingat? Belajar dari sejarah. Siapa paling lama presiden di Indonesia? Bapak itu udah tahu ya. Makin lama makin bahaya. Maka itu ada salah satu filosof mengatakan, power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Korup bukan masalah uang aja ya. Masalah powernya. Power yang menghasilkan uang tentunya, jadi mesin ATM. Itu kekuasaan ya. Apalagi kekuasaan mutlak, maka cenderung korup mutlak. Ya kan? Maka itu beberapa tokoh politik yang nggak saya sebut namanya. Kamu bilang, oh orangnya hebat, jago, wah, masih mahasiswa dia bisa menjadi ketua senat. Hebat. Dia mahasiswa. You mau tahu dia konsisten, dia tetap integritas. Kasih dia power. Power apa? Udah dekat-dekat aja, ketua senat. Ketua apa? Kasih ketua panitia Natal, kasih dia power. Kita lihat apa yang dilakukannya. Kalau cuma wah cuap-cuap, kasih power. Lihat tuh orang-orang yang teriak reformasi zaman Soeharto tahun 98, teriak-teriak. Semua orang rata-rata masuk penjara. Rata-rata ya. Jadi 99%. Kecuali satu yang belum masuk. Yang sudah tua dia. Yang lain udah masuk penjara semua. Teriak karena gitu dikasih kekuasaan, Mercedes-Benz, Volvo, mobil-mobil apa namanya VW, apa mobil hebat, apartemen, tunjangan. Nggak mau turun. Bahkan supaya aman, dikasih anaknya, cucunya, tetangganya, keponakannya, amankan. Itu benar. Maka itu puji Tuhan. Saya di usia pensiun ini
Tuhan masih memberi kekuatan. Kekuatan ekstra untuk saya bisa berdiri tegak. Bahkan dalam menyelesaikan pensiun saya. Puji Tuhan, itu karena kekuatan dari Roh Kudus. Kalau tidak habis saya. Karena itu yang mengerikan. Sangat amat mengerikan. Tuhan yang menolong Anda semua. Sama nih anak-anak raja. Gede temanya. Anak-anak yang memberontak. Kita ngomong dari satu raja ke anak yang ganti. Nanti 2 yang kita bahas. Bagaimana mengerikannya Uzia. Nanti kita lanjut ya. Kita dengar dulu lagu pujian bagi Allah Tritunggal. Amin. Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar yang percaya tak usah binasa, hidup selama-lamanya. For God so loved the world that He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to make me free. One day He's coming back. How glorious it will be. Wonderful His love for me. Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar yang percaya tak usah binasa, hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, ini dari Yohanes 3:16. Karena begitu Allah cinta dunia. Amin. Begitu, nggak bisa. Gimana sebegitu? Pokoknya begitu besar. Ingat ya, karena Allah sang pencipta yang hanya satu-satunya yang bisa menolong manusia. Kalau presiden paling tinggi, raja paling tinggi menolong manusia, itu antar manusia. Oke lah tinggi. Wah, saya misalnya, saya ini seorang pengemis. Kenapa Bapak Presiden mau datang ke rumah kami? Wah, itu aja udah kagum banget. Itu aja udah kagum. Apalagi Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, mau turun, bukan hanya menjelma pakai ganti pakaian, tidak loh, tapi langsung mengambil darah dan daging dari lahirnya di kandang yang begitu menjijikkan, bau busuk, bau sampai matinya di Golgota. Tidak ada satupun tanpa kata penderitaan. Maka itu ingat, anak-anak Tuhan, karena begitu besar Allah mencintai dunia. Anda yang kenal Kristus, Anda juga tidak akan jauh dari guru kita. Ya, guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ingat, murid
sama guru nggak boleh jauh. Kalau jauh berarti Anda bukan muridnya, Anda pecundang. Yesus yang menderita, kita pun menderita. Maka itu saya ingatkan terus untuk diri saya, khotbah beliau Pendeta Stephen Tong saat wisuda STT Reform Injil International. Yesus menyampaikan, kalian kuutus bagaikan domba di tengah serigala. Tapi apa yang terjadi sekarang ini oleh liberalisme, berubah semua daripada orang-orang yang tidak lagi berdiri di atas firman Tuhan, hanya berdiri di atas uang dari majelis, uang dari jemaat, kesuksesan fasilitas dari jemaat. Grogoti orang yang lemah secara dosa dengan memakai nama-nama Alkitab, bagaikan serigala diutus ke tengah domba yang memakan domba-domba Tuhan. Dan Tuhan akan marah sekali karena kalian orang-orang yang serigala yang lagi sekolah di STT. Serigala, bertobatlah sebelum batu kilangan ditaruh di leher Anda, sebelum kutuk turun. Saya nggak ngerti, karena begitu besar kasih Allah. Puji Tuhan masih di Hymn and Sacred Music We Sharing. Kita ngomong tentang expository ini. Dengar, saya ngomong tentang 2 orang keturunan. Setelah Raja Uzia turun, anaknya turun. Ingat ya, ini dalam konteks tema besar anak-anak yang memberontak, anak-anak raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, untunglah misalnya, aku paling sedih kalau kita masih hidup, anak-anak kita udah melakukan kejahatan di depan mata kepala sendiri. Apalagi kita lagi di rumah sakit, pingsan. Mereka memalukan, menghancurkan reputasi yang telah kita bangun puluhan tahun. Hancur! Anak di mana, cucu di mana? Oh, lagi di polsek, ketangkap pesta sabu, pesta narkoba. Ini di mana? Ketangkep. Lagi balap-balapan, lagi memakai uang ini, pencurian segala macam. Dan kita mendengar segala tipu muslihat yang kita bangun. Katanya ini keluargaku di hadapan Tuhan, keluarga kerajaan Allah, kerajaan setan. Itu yang memakan Anda dan saya. Habis, karena apa? Kita menipu, kita mayat. Sama ini, saya bacakan ya. Setelah Uzia mati, puji Tuhan anaknya mau ganti. Anaknya mau taat, namanya Yotam. Tapi dia tetap tidak tuntas. Ngerti ya? Kalau mandi bersih sekalian, dia nggak tuntas. Masih ada beberapa penyembahan berhala diizinkan Tuhan. Tuhan marah sekali, masih marah. Yotam masih belum mengerti apa semua. Yotam, Tuhan menghukum mereka semua. Saya bacakan ya. Tuhan hukum mereka dengan memberi kepada mereka seorang raja sesuai dengan keinginan mereka. Ahaz, anak Yotam, menggantikan ayahnya. Sama aja mengerikannya. Sama jahat. Anda bisa baca sendiri bagaimana. Saya tidak tidak cerita detail ya, baca sendiri detail. Yang mau saya ceritakan, dengar baik-baik. Ya. Kalau ini turunan, kalau tidak dipotong dengan kelahiran baru, masih mayat terus, tetap melakukan kegiatan mayat. Mati. Kamu salah. Mau ada tokoh agama, para nabi, imam besar yang mengutuk, akan sama seperti papanya Uzia. Bahkan berusaha mau melawan imam besar. Akhirnya dia kena kutuk kusta. Yotam. Turun kemana tadi, masih ingat? Ahaz. Masih terus begitu. Tapi Tuhan di dalam anugerahnya terus beranugerah. Tuhan mengingat janjinya kepada Bapa leluhurnya Daud. Tuhan masih dalam covenant setianya. Ingat siapa sahabat yang setia? Hanya Yesus Kristus. Kita mau jalan kemana-mana, dia cuma bisa melihat dari jauh. Sampai kita terbentur, teriak, tolong Tuhan. Oke. You learn something? Kamu belajar? Iya belajar. Berarti kemudian lakukan lagi, benar nggak? Tuhan tetap setia. Sampai kita babak belur, benjut-benjut. Akhirnya, ya Tuhan. Nah, Tuhan bilang apa setelah ya Tuhan? Oke, gembalakan domba-dombaku. Itu yang dilakukan Tuhan kepada Petrus. Dia nangis melihat Tuhannya.
Tuhan yang dia kasih, dia mau berjuang. Nggak kenal. Sampai ayam berkokok. Udah, masih mau? Nggak, ampun. Gembalakan domba-dombaku. Sama Anda udah babak belur, nyanyi Yesus sabar setia, tapi masih bermain-main dengan dosa. Udah babak belur, ketangkep, udah di panti narkoba, sudah di gedung KPK, sudah di penjara, masih mau melakukan lagi dosa? Enggak. Oke. Gembalakan dombaku. Anda yang serigala di sekolah-sekolah teologi ya, hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada, Anda serigala, perampok berjubah rohani. Belum ketangkap juga, belum lihat anak-anak Anda, para hamba Tuhan jadi narkoba, menipu sana, menipu sini. Anda titip kerja melalui seorang konglomerat atau seorang kaya jemaat Anda, memakai nama pendeta, pakai lo ini anakku baik, ternyata korupsi di sana. Masih belum juga bertobat. Kalau sudah bertobat, Anda benar-benar minta ampun Tuhan, aku jadi serigala. Bertobat. Apa firman Tuhan? Gembalakan domba-dombaku. Jadi saksi Kristus. Nggak ada yang lain. Kemudian anaknya lagi. Nah ini, anaknya berikutnya. Ayat tadi udah saya sebutkan di pertama ya, biar nggak lama ya. Yang terakhir dari 2 Tawarikh 28 ayat 5 sampai 29. Di sini anak-anak memberontak. Masih. Tapi anugerah kasih Tuhan mulai turun. Mereka begitu mengerikan. Sampai-sampai mereka masih melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para bangsa-bangsa yang telah mereka kalahkan. Mengorbankan anak kandungnya. Bayangkan mereka mengalahkan orang-orang Kanaan yang kafir. Mereka sendiri melakukan tindakan ini. Sangat mengerikan. Inilah yang dilakukan oleh raja-raja Yehuda turunan berikutnya. Sampai Tuhan akhirnya dikirimlah semua menjara mereka. Sampai dicatat di sini mati 120.000 orang, ditahan 200.000. Tapi Tuhan beranugerah. Seorang nabi diutus di daerah, karena mereka ditahan oleh saudara mereka sendiri, orang dari suku Israel yang di utara. Seorang nabi, Odet namanya, mengingatkan, jangan main-main ya, mereka lagi dikutuk Tuhan, jangan ikut-ikutan. 200.000 didandani, itu saudaramu, dikembalikan. Anugerah Tuhan turun atas mereka. Baca ceritanya. Sejahat apapun Anda, ingat baik-baik, sejahat apapun Anda, kalau Anda mau buka hati, Tuhan akan dengar. Karena begitu besar kasihnya. Dan setelah itu, gembalakan domba-domba Tuhan. Mari kita berdoa. Berkatilah ya Roh Kudus. Kasihanilah Bapa Surgawi. Ya Yesus Juru Selamat, penebus kami. Demi nama-Mu, bagi hormat kemuliaan Allah Tritunggal. Amin. Dengan bangkit berdiri kita dengarkan hormat bagi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Demikian tadi program Hymns and Sacred Music bersama Marihot Sitorus. Semoga program ini menjadi berkat bagi kita semua.